Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yanda Habibi di YouTube channel kita semua ya. Di sini kita akan membahas tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini tamu kita kali ini yaitu Yanda Sodikin. Ya, terima kasih Yanda Habibi. Ya, terima kasih ya telah datang di undangan kita kali ini pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Nah, mengenai pembelajaran jarak jauh kita ya saat ini, menurut Yanda Sodikin, untuk pembelajaran PJJ kita saat ini, untuk kelebihan dan kekurangannya, nah, terutama untuk sekolah swasta dan negeri. Ya, baiklah. Jadi sebenarnya setiap orang tidak menginginkan adanya PJJ ini Yanda ya. Ya, berhubung kondisi pandemi yang sedang berlangsung di negeri kita, jadi kita harus terpaksa harus bisa menjalankan PJJ ini. Dan inti daripada PJJ itu sendiri, bagaimana guru yang mengajar tersampaikan kepada murid. Iya. Jadi bukan hanya sekedar PJJ, tapi intinya malah tidak sampai ke murid. Iya, seperti ya. Nah. Terus untuk kekurangannya sendiri untuk PJJ apa untuk kekurangannya? Ya. Kendalanya terutama ya karena kita menggunakan daring, biasanya sinyal ya yang pertama itu ya sinyal semuanya mengalami itu ya sinyal. Kedua ya itu orang tua merasakan misalnya mereka nggak punya kuota kan, jadi nggak bisa jalanin PJJ kan. Benar sekali, ya. Otomatis kita sebagai guru harus menyediakan alternatif lain, misalnya kita buatkan materi dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, lalu kita bahas tentang kebijakan nih, tentang Menteri Pendidikan kita ya. Kan selama pandemi ini keluar ya beberapa kali kebijakan. Kita tahu untuk sekolah yang bisa masuk, sekolah yang berada di zona hijau ya kan. Nah, untuk Kota Palembang sendiri ini kan kita masih zona oranye ya. Kabarnya zona merah sekarang. Kan sudah naik lagi zona merah ya. Nah, jadi untuk pembelajaran SD sampai SMA berarti masih belum masuk tatap muka ya. Nah, di kebijakan menteri itu sendiri kan dia dibagi 3 ya, ada daring lalu atau on ya, online, terus ada daring luring ya, on off, dan juga tatap muka. Tapi kita melihat nih kondisi sekarang ini untuk penambahan yang terkena COVID-19 masih sangat banyak ya, nambah terus setiap harinya. Nah, untuk kebijakan-kebijakan itu apakah masih bisa berlaku sesuai yang sudah ditentukan waktunya seperti itu? Ya, mungkin ada perubahan lain nanti. Kalau dari pendapat saya sendiri itu ya lebih baik ya tetap dijalankan secara daring ya Nda. Kenapa? Karena memang kesehatan itu lebih utama, apalagi terutama di SD. Ya. Nah, kalau di SD tahu sendiri kita sebagai orang tua saja tidak tahan untuk pakai masker, apalagi dengan anak-anak. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi lebih baik memang kalau kondisinya belum memungkinkan demi kesehatan anak-anak dan kesehatan masyarakat Indonesia terutama ya, kita lebih baik daring aja. Nah, ini kan Yanda Sodikin sebagai wali kelas ya sekaligus pengajar ya. Nah, untuk kendalanya sendiri ketika mengajar kepada siswa-siswa, nah itu apa kendalanya ketika on air? On off ya. Iya. Oke, kalau online ya. Misalnya ketika misalnya kita hari ini kita tentukan pelajaran itu dari video ya atau Zoom maupun Google Meet yang kita pakai ya. Nah, itu kendalanya ya banyak sih. Ada yang tidak bisa mengikuti karena kedua orang tuanya bekerja. Ada juga yang ikut tapi jaringannya putus-putus. Terkendala sinyal. Ada juga yang mengikuti tapi karena rame, namanya juga anak-anak kan, mereka happy ya kadang pembelajaran tidak tersampaikan. Namun pada dasarnya dengan adanya tatap muka sih nggak apa-apa, minimal mereka dapat bersilaturahmi, mengobati kesepian hati yang sedang dilanda seperti ini kan, tidak bisa bertemu teman-temannya. Dengan adanya Zoom mereka bahagia itu. Ya, benar sekali. Lalu ya untuk penyampaian materinya kan pasti banyak sekali ya kendalanya ya. Materi itu pasti tidak langsung sampai dan dipahami oleh
para siswa. Nah, itu salah satu kendala kita sebagai pengajar. Nah, untuk itu kan dalam penyampaian materi secara melalui video maupun menjelaskan lewat Zoom meeting, dan itu pun kendalanya banyak di sinyal ya, banyak terputus-putus di situ. Nah, untuk yang terakhir nih, sarannya untuk yang akan datang, gimana untuk sarannya pembelajaran kita ini? Ya mungkin dari kita sepakati bersama bagaimana kita ciptakan memang kurikulum yang didasarkan pada PJJ ini. Jadi tidak serta-merta ini harus buat ini, tapi tidak ada skenarionya ibaratnya. Kalau itu ibaratnya basing-basing lah kata orang Palembang ya. Jadi harus kita itu ya terkonsep lah, tidak sekedar ini buat ini tapi tidak akhirnya tadi mubazir saja ya enggak. Mungkin dari atasan kita ya, yang menteri di sana itu bingung juga ya. Dadakan seperti ini, kita aja yang di bawah bingung dalam melaksanakan pembelajaran yang beliau perintahkan gitu kan kepada bawahan. Nah, mungkin itu ya terlalu cepet kan dalam merumuskan kurikulum itu kan kita lama ya perlu kan? Pemikiran. Iya, perlu pemikiran dan perlu penelitian juga. Ya, untuk wabah ini pun mungkin kita pengennya itu nggak lama-lama lah ya, paling 1 semester ini selesai gitu kan. Benar. Nanti semester 2 kita sudah bisa belajar tatap muka langsung. Ya, mudah-mudahan amin. Dengan anak-anak gitu ya. Nah, oke, terima kasih Yana Sodikin telah sedikit berbincang-bincang bersama kami di sini tentang penyampaian ya, undek-undeknya tentang PJJ ini ya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Coba kita lihat, kita edit.